Perkenalkan nama saya salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sani. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Untuk latar belakangnya, di sini kita akan membahas yang pertama pengertian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ancaman terhadap ideologi Pancasila. Kemudian ada tantangan terhadap ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, pengertian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam mempertahankan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, kita harus memahami betul apa itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah segala bentuk tindakan atau usaha, baik yang dilakukan dari luar negeri maupun dalam negeri itu sendiri, yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keselamatan negara, serta ideologi Pancasila yang kita junjung tinggi. Ancaman ini bisa berupa serangan fisik seperti invasi militer maupun serangan non-fisik seperti penyebaran paham radikal. Sedangkan tantangan berbeda dengan ancaman. Tantangan lebih mengacu pada situasi yang harus kita hadapi dan kita atasi untuk menjaga eksistensi Pancasila di tengah perubahan zaman. Ini bisa berupa perubahan globalisasi, teknologi, hingga perubahan pola pikir masyarakat. Lalu hambatan. Hambatan adalah segala bentuk rintangan yang memperlambat atau mengurangi efektivitas usaha mempertahankan Pancasila, seperti rendahnya kesadaran hukum, ego sektoral, atau lemahnya pendidikan karakter. Sementara itu gangguan merupakan tindakan kecil namun berulang yang jika dibiarkan bisa melemahkan stabilitas negara, seperti penyebaran hoaks, provokasi di media sosial, dan tindakan intoleransi yang terus menggerogoti sendi-sendi persatuan bangsa. Jika kita tidak paham dan tidak waspada terhadap empati ini, maka perlahan tapi pasti Pancasila bisa saja kehilangan makna sejatinya di tengah masyarakat. Kemudian keancaman terhadap ideologi Pancasila. Saat ini ancaman terhadap ideologi Pancasila tidak hanya datang dari luar, tetapi bahkan dari dalam negeri kita sendiri. Salah satu ancaman besar adalah radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan secara drastis dan cepat tanpa mengindahkan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah yang menjadi ciri khas Pancasila. Kita harus sadar radikalisme ini sering dibungkus dengan narasi agama, nasionalisme semu, atau bahkan dalih keadilan sosial. Ekstremisme pun tidak kalah berbahaya. Ini adalah sikap membela suatu paham atau kepentingan dengan mengorbankan toleransi, menghancurkan nilai kemanusiaan, dan memicu konflik horizontal di masyarakat. Ancaman ini semakin nyata dengan banyaknya kelompok yang berusaha mengganti Pancasila dengan ideologi asing, seperti ideologi khalifah atau komunisme, yang jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita bangsa. Selain itu, intoleransi makin menggerogoti sendi-sendi persatuan. Saat perbedaan tidak lagi dihormati dan sikap saling benar sendiri tumbuh, maka keberagaman Indonesia yang menjadi kekuatan kita justru berubah menjadi sumber konflik. Intoleransi terhadap suku, agama, ras, dan golongan atau sara menciptakan jurang pemisah di tengah masyarakat yang sangat berbahaya bagi kebutuhan NKRI. Bahkan hal ini lebih mengkhawatirkan lagi adalah praktik korupsi dan kolusi. Korupsi dan kolusi bukan sekedar kejahatan biasa. Ini adalah ancaman nyata terhadap sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika pejabat negara melakukan korupsi, mereka secara langsung menghancurkan rasa keadilan, memperlebar ketimpangan sosial, dan merusak kepercayaan rakyat terhadap negara. Jika kita membiarkan ini, kita bukan hanya membiarkan hukum diinjak-injak, tapi juga memperlemah fondasi negara kita sendiri. Yang ketiga, tantangan terhadap ideologi Pancasila. Tantangan terhadap ideologi Pancasila juga semakin kompleks dan dinamis. Salah satu tantangan terbesarnya adalah perbedaan pandangan yang
ada di tengah masyarakat dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan kepentingan yang berbeda. Tidak mudah untuk menyatukan semua suara dalam satu kehendak bangsa. Namun disinilah ujian sebenarnya. Apakah kita mampu menempatkan Pancasila sebagai rumah bersama yang menaungi semua perbedaan itu? Apakah kita tidak hati-hati? Perbedaan pandangan ini bisa memicu konflik horizontal, merusak persatuan nasional, dan membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Selain itu, perkembangan zaman adalah tantangan lain yang tidak bisa kita abaikan. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuka lebar-lebar gerbang pengaruh budaya asing, ideologi asing, gaya hidup individualistik, budaya hedonisme, semua itu masuk dengan sangat cepat, bahkan tanpa filter. Anak-anak muda terpapar berbagai nilai yang kadang bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia. Jika kita tidak mampu mengarahkan perkembangan ini dengan bijak, maka perlahan tapi pasti nilai Pancasila akan terpinggirkan. Hanya tinggal slogan kosong tanpa makna. Pendidikan dan kebudayaan juga menjadi medan pertarungan penting dalam menjaga ideologi Pancasila. Sayangnya, saat ini pendidikan karakter berbasis Pancasila mulai tergerus. Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami sejarah perjuangan bangsa, apalagi mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, kebudayaan lokal yang seharusnya menjadi identitas bangsa semakin tersisih oleh budaya luar yang dianggap lebih modern. Kalau tidak segera ada kesadaran kolektif untuk membangkitkan pendidikan berbasis nilai Pancasila dan melestarikan budaya lokal, maka bangsa ini akan kehilangan jati dirinya sendiri. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya slogan di spanduk atau sekedar hafalan dalam Pancasila. Pancasila adalah nafas kita sebagai bangsa. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan akan selalu ada. Tapi semuanya bisa kita hadapi kalau kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila, memperkuat pendidikan karakter, menjaga toleransi, serta berani melawan segala bentuk korupsi, intoleransi, dan radikalisme. Indonesia adalah Pancasila. Indonesia ada karena Pancasila, dan Indonesia akan tetap kokoh selama kita setia mempertahankannya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.